Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 6 November 2024. Waktu berjalan terus. Tiap hari waktu tidak pernah mundur, tapi melangkah ke depan. Demikian kehidupan kita, jangan pernah melangkah mundur. Melangkahlah ke depan bersama Yesus. Kita perlu dengan Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita serahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Katakan kepada Yesus, Tuhan, aku perlu Engkau sepanjang hidupku, sertai pimpin hidupku. Biar hari-hari hidupku melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri. Jangan seperti kambing yang berjalan sendiri, tidak mau dipimpin oleh gembala. Tapi kita mau jadi seperti seekor domba yang selalu ingin berjalan bersama gembala. Dibawa ke rumput yang hijau, ke air tenang. Hidup kita diberkati kalau kita bersama dengan Yesus. Sebentar pagi ini kita mau baca firman Tuhan 2 Samuel pasal 3 ayat 1-21. Terus tidak ada damai sejahtera, peperangan antara keluarga Saul dengan keturunan Daud, dari Daud dan Daud, saudara. Tapi nanti kita baca ada kesepakatan antara pihak Saul Abner dengan Daud, ya. Itu perlu kita melibatkan Tuhan Yesus dalam dunia penuh dengan tantangan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan usaha Bapak Ibu mungkin banyak hambatan, banyak peperangan. Tapi yang penting di sini melalui firman Tuhan hari-hari berjalan bersama Yesus. Serahkan semua kepada Tuhan dan selalu berkata, ku perlu Tuhan. Dalam buku Tabernakel Glory nomor 487, sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap hari. Amin, haleluya. Di senang dan susah. Amin, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, haleluya, sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap hari. Amin, haleluya. Yesus di senang dan susah. Amin, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku. Layakkan sebentar baca firman-Mu, Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, sucikanlah hidupku. Roh Kudus, ajar aku, ingatkan aku selalu dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Biar hari hidupku Roh Kudus tuntun agar ku melangkah sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua pelanggaran-pelanggaranku. Sucikanlah hidupku, Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan berlaku buat setiap Bapak Ibu Saudara bersama saya. Di luar Tuhan kita hancur seperti yang saya nyanyikan kemarin. Di luar Tuhan kita kesasar bagaikan kapal tanpa layar. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, kita dituntun ke rumput yang hijau, air tenang. Kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Terus kita gali firman Tuhan, saudara, supaya kita makin mengerti, makin dewasa, makin dalam, makin cinta Tuhan Yesus. Amin. 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Udah jelas saudara, beda Daud dan Saul. Kualitas kehidupan yang berbeda, ya. Saul sudah dipercayakan sama Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel yang pertama, ya. Karena awalnya sudah saya katakan, bangsa Israel kan minta kepada Samuel, ya, tunjukkan aku minta raja, ya. Dari sistem pertama itu adalah teokrasi, ya, sistem Tuhan sebagai raja, ya. Terus minta raja, sistem udah berubah jadi monarki, ya. Tapi Raja Saul yang dipercayakan Tuhan, dia melanggar firman Tuhan. Artinya Raja Saul tidak bisa memelihara kepercayaan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Kalau kita sudah dipercaya sama Tuhan, seperti saya dipercaya sama Tuhan untuk melakukan firman Tuhan pagi malam. Bapak Ibu para gembala-gembala, Bapak Ibu saudara semua dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jaga itu kepercayaan Tuhan. Jangan seperti Saul melanggar. Ya, dia komit ngomong tapi ngomongnya tidak sesuai dengan perilakunya. Makanya di sini beda dengan Daud. Daud betul ada salahnya. Saya katakan Daud juga punya kelemahan. Tapi Daud punya sifat rendah hati. Beda Saul. Kalau Saul tidak rendah hati, saudara, dia marah kepada Samuel kan. Dia minta gila hormat lah. Ya, dia datang kepada perempuan pemanggil arwah. Banyak kesalahan-kesalahan. Tapi kalau Daud dia sadar, dia selalu minta ampun sama Tuhan. Beda. Sikap hati itu beda, saudara. Maka di sini terjadi pertumpahan darah, ribut melulu.
Karena apa? Karena itu kalau sudah manusia gunakan ya egoisnya, ya tidak mendengarkan firman Tuhan. Pokoknya kalau tidak ada Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, libatkan Tuhan. Jangan pernah tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan ini ceritanya, ya kegaduhan terjadi, ya kerugian terjadi, tidak ada damai sejahtera. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, libatkan Tuhan. Kita selalu tanya. Daud kan suka tanya sama Tuhan. Pada waktu dia Yehuda, boleh nggak Tuhan? Aku datang ke Yehuda. Oh, boleh. Terus di mana Yehuda? Dia tanya dia mana? Di Hebron. Nah, coba. Mari kita mau tanya sama Tuhan. Pekerjaan apapun, kegiatan Bapak, semua bisnis, pelayan apapun. Selalu tanya Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak lelaki, anak sulungnya ialah Amnon dari Ainoam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kiliab dari Abigail. Nah, ini anak-anak ada bawa istrinya. Karena berapa istri ada Ainoam, Abigail punya anak-anak di Hebron, saudara ya. Bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom. Nah, ini istri yang ketiga, saudara. Anak ketiga ya. Anak dari Maka ya. Anak perempuan Talmar Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaja, anak dari Abital. Dan keenam ialah Yitrim dari Ekla, istri Daud. Semuanya dilahirkan bagi anak Daud. Bagi Daud di Hebron. Nah, Daud punya istri berapa istri, saudara? Di sini ada 6 atau berapa itu ya. Ya tapi yang kita, Daud ada kesalahannya, kita jangan lihat kesalahan, tapi lihat aspek positifnya. Itu hati Daud yang rendah hati depan Tuhan. Kita belajar hati yang rendah hati takut akan Tuhan. Tapi jangan ikuti perbuatan yang salah. Karena dia gak manusia. Daud adalah manusia. Daud bukan juru selamat. Ya, tapi Tuhan Yesus juru selamat. Kita ikuti sentralnya. Jangan pandang kepada manusia yang banyak salah. Ya, manusia banyak cacat, saudara. Tapi Tuhan Yesus sempurna. Kita ikuti Tuhan Yesus. Jejak yang sempurna. Dia Tuhan kita. Juru selamat yang kita cintai. Ayat yang ke-6. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Abner ini kan panglima perang Saul, saudara. Dia tentunya ingin cari perhatian, saudara. Sok jagoan dia. Ya, karena dia dipercayakan Saul kan. Waktu ribut-ribut dia mau tampil, saudara. Ya, jadi punya pengaruh dia. Saul mempunyai kundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Ish-boset kepada Absalom, kepada Abner, mengapa kau hampiri kundik ayah? Nah, ini mulai awal keributan, saudara. Ish-boset ini kan anak dari Saul, ya. Saul itu punya gundik, ya, namanya Rispa, ya. Nah, ini disinyalir, kelihatan sobat dapat informasi si Abner ini ya seneng sama gundik daripada Saul. Ditegur, mengapa kau hampiri? Apa jawaban dari Abner? Ayat 8. Lalu sangat marah Abner karena perkataan Isboset itu, katanya, kepala anjing dari Yehuda ke aku. Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Ngamuk, sudah marah nih Abner. Inilah ya keluarga, pokoknya kalau tidak melibatkan Tuhan egois pasti ada keributan, saudara. Ya, ya oleh karena itu kita di sini makin penting kita baca Alkitab supaya kita makin mengerti. Terjadi masalah-masalah rumah tangga, masalah dalam bisnis, dalam pelayanan, berusaha terjadi konflik. Cari benang merahnya, intinya. Kalau tidak ada Tuhan, kacau, saudara. Ya. Ayat 9, kiranya Allah menghukum Abner. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang menjanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yang membedakan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai ke Berseba. Ini tanda-tanda, saudara. Ya, terjadi keretakan, terjadi sudah keresahan di antara mereka, ya, bangsa Israel, ya, dari keluarga Saul. Nah, ini Tuhan buka jalan untuk keluarga Daud untuk menjadi raja. Maka di sini tahta kerajaan Daud atas Israel. Dan Isboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya, karena Abner orang keras, ya, keras dia. Dia bunuh-bunuh dia, benar, ya. Yang di zaman dulu kalau peperangan begini wataknya keras-keras, saudara. Ya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh Israel memihak kepadamu. Nah, ini beda, saudara. Ya, manusia suka berubah. Tadinya
dekat dengan anaknya Saul, ya, Boset. Sekarang dia marah sama Boset, deketin Daud. Dia kirim kepada Daud berita itu. Terus jawab Daud ayat 13, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Dan mengirim utusan juga kepada Shobet, anak Saul, dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Wah, Daud ini ada nafsu kedagingan, saudara. Minta Mikal jadi istri lagi yang ketujuh. Ini sudah istri banyak, saudara. Inilah perbuatan manusia. Jangan tiru perbuatan yang salah. Ya, firman Tuhan mengisi. Ya, ada kebenaran, tapi dia juga ada sejarah orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran. Di sini kita bisa belajar supaya kita, ya, hidup semua pilihan. Suruh mau ikut kebenaran Tuhan atau tiru orang. Nah, makanya beda di sini. Di sini ada Tuhan, ada manusia. Tuhan menyatakan kebenaran. Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Dan manusia banyak bandel. Seperti Tuhan perintah sederhana saja. Tuhan perintah kepada Hawa, jangan makan buah baik dan jahat. Tapi si Hawa dalam sejarah ini, dia melanggar. Nah, di sini kita contoh. Ya, banyak contoh-contoh Alkitab yang taat kepada firman. Yang taat kepada firman, contoh ada Yusuf, Kejadian. Tapi yang tidak taat kepada firman, siapa lagi? Yudas Iskariot, mengkhianati. Jadi contoh-contoh di sini kita bisa belajar. Marilah kita berkarakter baik, supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Lalu Isyobet menyuruh orang mengambil perempuan itu daripada suaminya ini, Paltin bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Baruim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah. Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka engkau bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikian dengan perantaran hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin, dari tangan semua musuhnya. Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipadang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Jadi melalui Abner ini, saudara, dia pendekatan kepada Daud, pendekatan kepada suku Benyamin, supaya menjadikan Daud raja atas Israel, supaya tidak ada dua matahari, tidak ada dua pemimpin, saudara. Jadi mulai Abner berpihak kepada Daud. Terus berikutnya ayat 20. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama dengan 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang menyertai. Ayat 21 yang terakhir. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala ini kehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalan ia dengan selamat. Amin. Demikian firman Tuhan. Kisah yang pertama, ketidakadaan peperang antara keturunan Saul dengan Daud. Dan tapi akhirnya karena ada keributan antara anak Saul, Isboset itu, dengan Abner, karena dituduhkan, akhirnya Abner itu dia membelot kepada Raja Daud. Dan ternyata Abner dia setuju Daud untuk menjadi raja atas Israel. Ini intinya. Di sini itu aspek sejarah. Aspek rohaninya, mari kita mau selalu hati kita bersih, takut akan Tuhan. Jangan seperti Daud juga keliru, ya, bertindak, dia ngambil sananya, dia cari istri hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, ya saudara, ya. Tapi tirulah hidupnya, hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Di sini, mari, di sini jadi intinya kita belajar, hati harus kita jaga, saudara. Maka seperti saya kasih firman Tuhan di dalam Asal Sulaiman pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Jangan pernah membelot, kayak seperti apa membelot, berarti hatinya juga tidak lurus, ya. Dan Daud juga hatinya tidak setia kepada istrinya, ya, dia mencari tidak puas, ikutin masih nafsu daging. Maka Amsal Sulaiman 4 ayat 3 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, firman yang hidup berkuasa dalam kehidupan kita, firman Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Di sini kita harus belajar. Mari, milikilah hati yang benar, hati yang tulus, hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita selalu perlu dengan Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku sepanjang hari ini, biar hari-hari aku melangkah bersama dengan Tuhan, sampai kita bersama dengan Yesus masuk
di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlu Tuhan. Mari kita perlu Tuhan. Libatkan Tuhan dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam seluruh aspek hidup kita. Kita perlu Yesus. Tuhan, Engkau Bapakku, Engkau Juru Selamatku. Amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa. Miliki hati yang bersih dan takut akan Tuhan. Dan kita perlu Yesus. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semua. Rumah tangga diberkati, pekerjaan, pelayanan, bisnis, apa yang dikerjakan ada penyertaan Tuhan. Jadilah orang berhasil. Jadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun di dalam janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.